Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan aku. Gimana kabar kalian? Apakah masih semangat terus belajar tentang CPNS 2021 ini? Yang mana katanya tuh perkiraan SKD bulan Agustus ya teman-teman. Ya pokoknya kalian persiapkan aja semaksimal mungkin supaya kalian bisa lolos di PNS tahun ini teman-teman, dan berhasil mendapatkan NIP nih teman-teman. Oh ya, dan apakah dari para subscriber aku ada yang udah daftar di instansinya masing-masing? Coba komen di kolom komentar ya. Dan juga di video kali ini kita bakalan ngebahas soal-soal TKP nih teman-teman. Tapi sebelum ke videonya, jangan lupa di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku. Oke, kita langsung aja ke videonya. Oke teman-teman, ini dia, kita masuk ke soal nomor 1. Coba kita baca bareng-bareng ya pertanyaannya. Saya memiliki seorang karyawan yang terkenal sangat rajin dan cekatan. Namun, akhir-akhir ini dia sering datang terlambat dan tidak fokus bekerja. Setelah saya selidiki, ternyata dia memiliki masalah dengan hubungan asmaranya yang kandas. Oke, sikap saya berarti kalian ini disikap sebagai pemimpinnya ya teman-teman, karena di sini kata kuncinya ada saya memiliki seorang karyawan. Nah, berarti kalian atasannya ya. Nah, kemudian itu masalah kemudian apa nih? Dia selalu datang terlambat dan tidak fokus bekerja. Nah, itu adalah masalah keduanya ya teman-teman. Dan itu masalah pertamanya ya teman-teman, karena hubungan asmaranya yang kandas. Nah, sikap atasan yang baik nih terhadap karyawannya yang lagi punya masalah kayak gitu gimana teman-teman? Coba kalian pause dulu video ini, terus nanti komen di kolom komentar jawaban kalian apa, dan jangan lupa disertain dengan alasannya ya. Oke, kita langsung aja ke pembahasannya. Yang A mengajaknya berbicara dan memintanya untuk fokus kepada pekerjaannya. Oke, ini boleh teman-teman kita keep dulu. Kemudian yang B memberi semangat dan berharap dia fokus kepada pekerjaannya. Oke, ini boleh kita keep ya teman-teman. Kemudian yang C membiarkan sementara karena dia butuh waktu menenangkan diri. Menurut aku ini kurang tepat ya teman-teman. Jadi aku eliminasi nih yang C. Karena kok sebagai atasan kita membiarkan itu kayak kurang gimana gitu teman-teman. Kalau kita biarkan terus tuh takutnya dia terlena nih sama pekerjaannya gitu teman-teman. Maksudnya jadi nggak kinerjanya jadi nggak bagus teman-teman gitu. Nah, jadi yang C itu aku eliminasi ya. Kemudian yang D memberikan teguran karena hal ini dapat mempengaruhi rekan lain. Oke, bolehlah kita skip dulu ya teman-teman yang D. Kemudian yang E menghiburnya dan mengatakan bahwa jalannya masih panjang serta masih memiliki peluang yang banyak. Oke, berarti yang kita eliminasi tadi adalah yang C ya teman-teman. Oke, yang C ini kemungkinan poinnya 1 ya teman-teman, yang C. Nah, jadi tersisa 4 poin nih, kira-kira yang mana nih? Ayo teman-teman. Nah, aku langsung ke poin yang paling tingginya ya. Nah, poin yang paling tinggi itu adalah di A teman-teman. Itu mengajaknya berbicara dan memintanya untuk fokus kepada pekerjaannya. Oke. Terus ini adalah poin 5-nya ya yang A. Kemudian yang B itu poinnya 4 teman-teman. Memberi semangat dan berharap dia fokus kepada pekerjaannya. Itu poin 4 ya. Dan poin 3 itu ada di E. Menghibur dan mengatakannya bahwa jalannya masih panjang. Nah, itu yang poin E ya. Kemudian poin 2-nya itu ada di D. Nah, coba kita bandingkan antara poin 5 sama poin B tuh kira-kira poin 5 sama poin 4 tuh kira-kira apa sih bedanya ya teman-teman. Nah, coba kita lihat yang A poin 5. Mengajaknya berbicara dan memintanya untuk fokus kepada pekerjaannya. Nah, ini adalah sikap atasan yang harus ditunjukkan kepada karyawannya teman-teman. Kalau misalnya karyawannya ada masalah, apalagi sampai dia tidak fokus bekerja, karena pekerjaan di kantor itu adalah yang paling utama ya teman-teman. Walaupun kita ada masalah pribadi gitu. Nah, jadi kalau yang B memberi semangat dan berharap dia fokus kepada pekerjaannya. Nah, ini sebenarnya tuh rada mirip-mirip semua ya teman-teman. Cuman pemilihan katanya aja yang beda nih. Lebih baik menurut aku yang paling baik itu pemilihan katanya adalah yang A teman-teman. Nah, kalau yang B itu masih ada kata berharap. Nah, gitu ya teman-teman. Nah, jadi jawaban yang paling tepat itu adalah yang A. Oke, kita next lanjut ke soal nomor 2. Oke, ini dia soal nomor 2. Kita baca bareng-bareng lagi ya. Saya adalah anak sulung dari 8 bersaudara. Tahun ini saya lulus dari SMA dan saya ingin sekali kuliah kedokteran. Saya merasa hambatan saya dalam melanjutkan pendidikan adalah dana. Ditambah lagi sekarang sedang pandemi COVID-19 yang membuat keuangan orang tua saya merosot. Maka saya harus, oke teman-teman, kira-kira ini apa?
Nah, ini masalah di soal ini adalah dia pengen kuliah kedokteran, tapi masalah di dana nih teman-teman, dananya kurang memadai ya kan, ditambah lagi dengan situasi sekarang dengan COVID-19 ini, jadi keuangan orang tuanya itu merosot teman-teman, entah orang tuanya di PHK atau apa kayak gitu ya teman-teman. Nah, jadi menurut kalian nih gimana nih solusi yang paling tepatnya untuk menyelesaikan kasus ini? Coba komen di kolom komentar, oke? Nah, aku langsung aja ke pembahasannya ya teman-teman. Coba kita lihat yang A, mencari beasiswa yang bisa membuat saya melanjutkan pendidikan. Oke, yang A ini boleh kita keep sebentar ya. Kemudian yang B, bekerja sambilan untuk mengumpulkan dana pendidikan saya. Oke, ini boleh ya. Kemudian yang C, meminta orang tua untuk ya teman-teman, bukan untung, aku salah ketik nih, untuk membiayai pendidikan saya. Oke, yang C ini sebenarnya kurang tepat ya teman-teman. Jadi aku eliminasi karena apa? Karena di soal udah dijelasin bahwa keuangan orang tuanya itu merosot nih teman-teman. Nah, jadi hambatan dia untuk kuliah itu dana nih teman-teman. Nah, jadi yang C ini aku eliminasi ya kan. Nah, kemudian yang D, mencari orang tua asuh agar bisa membiayai pendidikan saya. Oke, yang D ini kurang tepat ya teman-teman. Haruskah kita untuk biar sekolah kita harus mencari orang tua asuh supaya bisa membiayai? Kalau kita ketemu, kalau nggak ketemu gimana teman-teman? Nah, jadi yang D ini kurang tepat ya teman-teman, dan ini nggak solutif gitu. Oke, yang E, mengurungkan keinginan untuk ini juga ini nggak usah dilanjutin ya teman-teman. Ini langsung aku eliminasi nih teman-teman. Jadi dia kayak nggak ada semangatnya sedikit pun untuk mau melanjutin pendidikannya. Oke, jadi 3 option kita eliminasi dan tersisa 2 option nih antara A sama B. Menurut kalian gimana nih jawaban yang paling tepat teman-teman? Oke, aku langsung aja ke poin tingginya ya. Poin 5-nya itu adalah di A ya teman-teman. Mencari beasiswa yang bisa membuat saya melanjutkan pendidikan. Nah, poin 4-nya itu ada di B teman-teman. Bekerja sambilan untuk mengumpulkan dana pendidikan. Nah, ini antara A sama B itu sebenarnya teman-teman, sebenarnya jawaban B itu juga nggak salah, tepat juga gitu kan. Nah, coba kalian komen di kolom komentar apa nih kira-kira perbedaan antara A sama B nih teman-teman. Aku tungguin ya jawaban-jawaban kalian di kolom komentar. Nah, menurut aku ini bedanya apa ya? Yang A itu mencari beasiswa, ini berarti kan udah pasti gitu teman-teman. Beasiswa tuh dimana beasiswa dapat membiayai kita dari semester 1 bahkan sampai kita tamat nih teman-teman ya kan, asalkan IPK kita nggak turun, kemudian kita lulus tepat waktu gitu kan. Nah, kalau yang B, bekerja sambilan untuk mengumpulkan dana pendidikan, apakah ini salah? Ini sebenarnya nggak salah teman-teman, banyak juga kan anak kuliahan yang kerja sambilan untuk mengumpulkan dana pendidikannya kan. Nah, tapi yang paling solutif itu adalah beasiswa teman-teman, ya kan? Kecuali nih kalau nggak ada beasiswa, nggak ada option beasiswa, itu kemungkinan jawabannya adalah yang B yang paling tinggi teman-teman. Gitu ya, jadi beasiswa itu yang paling efektif nih teman-teman ketimbang yang namanya bekerja sambilan. Kalau misalnya udah dapat beasiswa, kemudian bekerja sambilan itu lebih bagus lagi teman-teman. Tapi ingat lagi, ini soal TKP kita cari paling yang jawabannya paling tepat. Oke, gitu ya teman-teman. Oke, jadi poin 5-nya itu ada di A, kemudian poin 4-nya itu ada di B, dan poin 3. Poin 3-nya itu adalah di mana teman-teman? Di C ya. Nah, di D teman-teman, maaf. Kemudian itu poin 2-nya itu ada di C dan poin 1-nya itu ada di E. Oke, gitu ya. Coba kalian komen di kolom komentar apakah jawaban kalian sama dengan aku. Oke, kita lanjut lagi ke soal nomor 3. Oke teman-teman, ini dia kita ke soal selanjutnya. Kita baca bareng-bareng lagi ya. Suatu ketika saya mendapat tugas untuk bekerja sama dengan rekan kerja tim yang dulu pernah bermasalah dengan saya. Tidak bisa bekerja satu ruangan, saya butuh ketenangan untuk fokus bekerja. Sedangkan rekan tersebut terlalu banyak bicara, maka sikap saya, oke teman-teman, di sini masalahnya pertama nih, dia pernah ada masalah nih dengan rekannya gitu ya. Kemudian masalah kedua itu dia nggak bisa kalau bekerja di tempat yang terlalu banyak suara nih teman-teman, alias dia butuh ketenangan untuk bekerja supaya fokus gitu ya. Berarti di soal ini ada 2 masalah gitu ya teman-teman. Nah, berarti sikap saya itu kayak gimana nih teman-teman ya kan. Nah, ini soalnya tentang kemampuan beradaptasi dan hubungan dengan orang lain nih teman-teman. Nah, aku langsung aja ke pembahasannya. Kalau kalian mau pause boleh dulu, terus nanti jawabannya cocokin dengan aku. Nah, yang A itu mengajukan keberatan tetapi menerima keputusan Anda.
keputusan atasan ya teman-teman, maaf aku salah sebut. Nah yang A ini kurang tepat ya teman-teman, aku eliminasi. Kenapa? Karena dia kita sebagai bawahan itu dia ada kata mengajukan keberatan. Nah berarti dia kayak gimana ya, mau nggak mau gitu teman-teman. Nah itu nggak boleh ya. Nah jadi yang A itu kita eliminasi. Kemudian yang B, protes keras. Nah ini protes jelas-jelas kita eliminasi ya teman-teman, karena nggak ada sedikit pun, berarti dia nggak bisa beradaptasi dengan orang lain gitu teman-teman. Nah jadi yang B ini aku eliminasi. Kemudian yang C, mengajukan keberatan dan meminta ditempatkan dengan rekan kerja yang cocok atau disukai. Nah ini juga sama teman-teman, tidak bisa beradaptasi dengan orang lain gitu ya. Jadi yang C aku eliminasi. Nah kemudian yang D, menerima aturan atasan dan berusaha memperbaiki hubungan dekat rekan kerja itu. Oke, ini boleh ya teman-teman, kita keep. Kemudian yang E, menerima keputusan atasan. Oke, berarti ini udah jelas ya teman-teman. Poin 5-nya itu ada di D gitu ya. Nah kemudian poin 4-nya itu ada di E, dan poin 3-nya itu ada di mana nih teman-teman? Poin 3-nya itu ada di A ya. Nah poin 2-nya itu ada di C, dan poin 1-nya itu ada di B. Nah kenapa poin 5-nya D dan poin 4-nya itu E? Bedanya apa sih? Nah kalau yang poin E, yang jawaban E poin 4-nya itu menerima keputusan atasan. Nah ini baik teman-teman, sayangnya dia nggak ada terusan, kalimat terusannya gitu. Nah jadi yang E ini udah masuk merangkup sekaligus di poin D nih teman-teman, yaitu menerima aturan atasan dan berusaha memperbaiki hubungan dengan rekan kerja itu. Nah gitu ya. Nah jadi jawaban yang paling tepat itu adalah D poin 5. Oke, kita langsung lanjut ke soal nomor 4. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal nomor 4. Coba kita baca bareng-bareng ya. Baru-baru ini banyak para transmigran yang menetap di lingkungan Anda. Mereka masih sangat canggung di lingkungan baru itu. Agar semua penghuni baru di lingkungan rumah Anda dapat bersosialisasi dengan baik, maka Anda, di sini berarti masalahnya itu ada di kalian berarti posisinya di sini sebagai warga ya teman-teman. Kemudian masalah yang pertama itu para transmigran itu masih canggung di lingkungan yang baru. Nah, kemudian gimana sih caranya supaya kita dapat, maksud aku supaya mereka dapat bersosialisasi dengan baik, alias nggak ada canggung-canggung lagi sesama penduduk situ ya. Nah jadi kalian itu gimana sih sikapnya kira-kira teman-teman? Coba post dulu video ini, terus komen di kolom komentar, oke? Dan aku langsung aja ke pembahasannya. Yang A, menawarkan kepada ketua RT untuk membimbing para penghuni baru. Oke, kita keep sebentar ya. Kemudian yang B, mencoba mencairkan suasana dengan penghuni baru. Oke, ini boleh kita keep ya. Kemudian yang C, memperkenalkan diri terlebih dahulu dengan penghuni baru di lingkungan rumah Anda. Oke, ini boleh kita keep. Kemudian yang D, menyelenggarakan acara santai yang dapat mempertemukan para penghuni baru dan lama. Oke, ini boleh. Kemudian yang E, cuek saja karena saya memiliki urusan pekerjaan yang wajib dikerjakan. Nah, yang E ini jelas aku eliminasi dan pastinya poinnya itu 1, teman-teman. Oke, ada tersisa 4 option yang belum kita eliminasi ya. Nah, aku langsung aja ke poin yang paling tingginya, yaitu poin 5. Nah, poin 5-nya itu ada di D, teman-teman. Menyelenggarakan acara santai yang dapat mempertemukan para penghuni baru dan lama. Nah, itu ya teman-teman, jawaban yang paling tepat. Kemudian poin 4. Poin 4-nya itu ada di mana nih teman-teman? Di B ya teman-teman, yaitu mencoba mencarikan suasana dengan penghuni baru. Nah ini adalah poin 4. Kemudian poin 3-nya itu ada di mana teman-teman? Ada di C, memperkenalkan diri terlebih dahulu dengan penghuni baru di lingkungan rumah Anda. Dan poin 2-nya itu ada di A. Nah kenapa poin yang D itu merupakan poin tertinggi? Nah yang di antara semua option ini teman-teman, ini lebih ke kayak personal gitu teman-teman, lebih kayak ke pribadi. Nah sedangkan yang D itu lebih ke publik teman-teman, ya kan, menyelenggarakan acara santai yang dapat mempertemukan para penghuni baru dan lama. Nah ini di sini ditegaskan teman-teman, ada kalimat mempertemukan para penghuni baru dan lama. Nah kalau misalnya yang B dan C itu lebih ke pribadi, personal teman-teman, ya kan. Nah ini kayak nggak mengajak orang lain. Tapi kalau yang D itu mengajak antara penghuni baru dan lama untuk berkumpul ataupun ngobrol santai ataupun itu teman-teman. Nah jadi fix ya, jawabannya adalah yang D. Kalau misalnya kalian kurang setuju, coba komen di kolom komentar dan sertakan alasannya. Oke, kita next ke soal yang terakhir.
Oke guys, ini dia soal yang terakhir, kita baca bareng-bareng ya. Saat ini angka kejadian COVID-19 semakin melonjak, terutama pada bulan Ramadan lalu. Salah satu tetangga Anda yang baru pulang kampung 1 minggu yang lalu terpapar COVID-19 dan rumah Anda persis di sebelahnya. Yang akan Anda lakukan adalah, oke, masalahnya di sini itu tetangga sebelah kalian itu terkena atau terpapar COVID-19 nih teman-teman. Nah, kira-kira yang kalian harus lakukan tuh apa? Nah, coba kita baca optionnya ya. A. Keluar rumah dan hanya berkegiatan di luar jika penting. Kemudian yang B. Menerapkan protokol kesehatan 3M dengan baik. C. Isolasi mandiri di rumah agar tidak terpapar. Kemudian yang D. Membersihkan rumah secara menyeluruh agar higienis dan sehat. Kemudian yang E. Menjaga rumah tetangga bersama warga agar tidak menularkan kepada orang lain. Oke, kira-kira jawaban kalian apa? Coba komen di kolom komentar, kita diskusi bareng ya. Dan pembahasannya ini bakalan aku bahas di next video. Oke, kalian tungguin aja dan ini merupakan PR buat kalian. Satu aja cukup ya teman-teman, PR TKP, dan coba kalian komen di kolom komentar dan sertain alasannya teman-teman, jangan tidak disertain dengan alasannya, oke? Nah, itu dia tadi 5 soal TKP dari aku dan satunya itu PR ya teman-teman, jangan lupa dikerjain. Nah, misalnya kalau kalian ada video soal yang mau aku bahas nih, kalian boleh DM di Instagram aku di sini ataupun komen di kolom komentar ini ya teman-teman. Dan juga aku ucapin terima kasih banget yang udah nonton video ini dan yang udah subscribe juga. Aku ucapin terima kasih banget buat kalian yang selalu support atau dukung aku ya teman-teman. Oke, sekian dulu video dari aku. See you next video. Bye bye.